Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Terjemahan dan narasi dalam bahasa Indonesia ini dibuat berdasarkan teks asli dari Project Gutenberg, ditulis ulang dalam bahasa Indonesia dengan bantuan AI, Cinta, dan Kopi. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes. Selamat mendengarkan. Bab 1. Marseille, Kedatangan. Pada tanggal 24 Februari 1815, petugas pengintai di Notre Dame de la Garde memberi isyarat sebuah kapal bertiang 3, Pharaon, sedang mendekat dari arah Smyrna, Trieste, dan Napoli. Seperti biasa, seorang pemandu segera diberangkatkan, menyusuri sekitar Chateau d'If, lalu naik ke atas kapal di antara Tanjung Morigo dan Pulau Rion. Tak lama kemudian, sesuai kebiasaan, tembok benteng Saint-Jean dipenuhi penonton. Kedatangan kapal selalu menjadi peristiwa penting di Marseille. Apalagi jika kapal itu, seperti Pharaon, dibangun, dilengkapi, dan dimuat barangnya di galangan tua Poche, serta dimiliki oleh seorang warga kota sendiri. Kapal itu terus mendekat dengan aman melewati selat sempit, bekas retakan vulkanik di antara Pulau Calasain dan Jaros, lalu memutar mengelilingi Pomek dan mulai memasuki pelabuhan dengan layar atas, jeep, dan spanker terkembang. Namun gerakannya begitu lambat dan khidmat, hingga para pengangguran di tepi laut yang punya insting tajam akan petanda buruk saling bertanya, apa gerangan yang terjadi di atas kapal? Namun para pelaut berpengalaman tahu benar, jika ada musibah bukan pada kapalnya. Kapal ini jelas dikemudikan dengan mahir, jangkar sudah disiapkan, tali gai jeep boom telah dikendurkan, dan di samping sang pandu yang tengah mengarahkan Pharaon menuju pintu masuk sempit pelabuhan dalam, berdiri seorang pemuda dengan sigap dan mata waspada. Ia memperhatikan setiap gerakan kapal, mengulang setiap perintah sang pandu. Kegelisahan samar yang melanda para penonton ternyata sangat memengaruhi salah seorang di antara mereka. Ia tak menunggu kapal merapat ke dermaga. Melompatlah ia ke sebuah perahu kecil, meminta didayung mendekati Pharaon, dan berhasil menyusul kapal itu tepat saat ia mulai memasuki cekungan La Reserve. Begitu melihat orang ini mendekat, sang pemuda di atas kapal meninggalkan posisinya di samping pandu. Dengan topi di tangan, ia bersandar di pagar kapal. Ia seorang pemuda tampan, tinggi, ramping, berusia 18 atau 20 tahun, bermata hitam dan rambut sehitam sayap gagak. Seluruh penampilannya memancarkan ketenangan dan tekad kuat, ciri khas orang yang sejak kecil terbiasa menghadapi bahaya. "Ah, kau rupanya Dantes," seru pria di perahu kecil itu. "Ada apa? Kenapa suasana di kapalmu terasa begitu muram?" "Musibah besar, Tuan Morel," jawab sang pemuda. "Musibah besar, terutama bagiku. Dilepas Citavecchia, kami kehilangan Kapten Leclerc yang gagah berani." "Bagaimana dengan muatannya?" tanya sang pemilik kapal penuh harap. "Semua aman, Tuan Morel. Saya yakin Anda akan puas soal itu. Tapi Kapten Leclerc yang malang." "Apa yang terjadi padanya?" tanya sang pemilik dengan nada pasrah. "Apa yang terjadi pada kapten yang mulia itu?" "Ia meninggal." "Jatuh ke laut?" "Tidak, Tuan. Ia meninggal karena demam otak, dalam penderitaan yang mengerikan." Lalu sambil berbalik ke awak kapal dia berseru, "Cepat, turunkan layar." Semua awak segera menuruti perintah. 8 atau 10 pelaut yang menjadi awak kapal itu langsung berlarian ke posisi masing-masing. Menarik tali brail dan outhaul spanker, sheets dan halyard layar atas, downhaul jib, serta clewlines dan buntlines layar atas. Sang pemuda sekilas memastikan perintahnya dijalankan dengan cepat dan tepat, lalu kembali menoleh ke sang pemilik kapal. "Lalu bagaimana musibah ini bisa terjadi?" tanya sang pemilik melanjutkan percakapan yang sempat terputus.
Ah, Tuan, caranya sangat tak terduga. Setelah berbicara panjang dengan kepala pelabuhan di Napoli, Kapten Leclerc meninggalkan kota itu dengan pikiran sangat gelisah. 24 jam kemudian, ia diserang demam dan meninggal 3 hari sesudahnya. Kami menggelar upacara pemakaman laut seperti biasa. Jenazahnya kami bungkus dalam tempat tidur gantungnya dengan peluru meriam 36 pon di kepala dan kakinya. Lalu diturunkan ke dasar laut di pelepas Pulau El Giglio. Kami bawa pulang pedang dan tanda kehormatannya untuk sang janda. Sungguh ironis bukan? Tambah sang pemuda sambil tersenyum getir. Bertempur melawan Inggris selama 10 tahun, hanya untuk akhirnya mati di atas ranjang, seperti orang kebanyakan. Nah, kau tahu Edmond, jawab sang pemilik kapal yang tampak semakin tenang setiap saat. Kita semua pasti mati. Yang tua harus memberi jalan bagi yang muda. Kalau tidak, mana mungkin ada promosi. Dan karena kau meyakinkanku bahwa muatannya semuanya utuh dan aman Tuan Morel, percayalah padaku. Bahkan saya sarankan Anda jangan mau menjual keuntungan pelayaran ini dengan harga 25.000 franc sekalipun. Tepat saat mereka melewati menara bundar, sang pemuda berseru lantang. Siapkan diri, turunkan layar atas dan jeep, gulung spanker. Perintah itu dilaksanakan secepat dan setepat di atas kapal perang. Lepaskan dan ikat ujung-ujungnya. Setelah perintah terakhir ini, semua layar diturunkan, dan kapal pun meluncur perlahan, hampir tak terasa. Kalau begitu, silahkan naik ke kapal Tuan Morel, kata Dantes, melihat ketidaksabaran sang pemilik. Ini dia juru muat Anda, Tuan Danglars, yang baru keluar dari kabinnya. Dia akan memberi Anda semua rincian. Saya sendiri harus mengawasi proses berlabuh dan memasang tanda berkabung di kapal. Sang pemilik tak menunggu undangan kedua. Ia menyambar tali yang dilemparkan Dantes. Lalu dengan cekatan layaknya seorang pelaut sejati memanjat sisi kapal. Sementara itu, sang pemuda pergi menjalankan tugasnya, meninggalkan percakapan kepada Danglars yang kini mendekati sang pemilik. Danglars berusia 25 atau 26 tahun. Wajahnya tak menyenangkan. Sikapnya membungkuk pada atasan, tapi kasar dan sombong pada bawahan. Ditambah lagi posisinya sebagai agen yang bertanggung jawab di kapal, jabatan yang selalu dibenci para pelaut, membuatnya sangat tidak disukai awak kapal, berbanding terbalik dengan Edmond Dantes yang begitu dicintai mereka. Nah, Tuan Morel, kata Danglars, Anda sudah mendengar musibah yang menimpa kami kan? Ya, Kapten Leclerc yang malang. Ia pria pemberani dan jujur. Dan pelaut ulung yang telah lama dan setia mengabdi, sebagaimana layaknya seorang yang dipercaya menjaga kepentingan rumah dagang sebesar Morel and Sat, sahut Danglars. Tapi, jawab sang pemilik sambil melirik Dantes yang sedang mengawasi proses berlabuh. Menurutku seorang pelaut tak perlu setua yang kau katakan Danglars untuk menguasai pekerjaannya. Teman kita Edmond tampaknya sudah sangat paham dan tak butuh petunjuk dari siapapun. Ya, kata Danglars melemparkan pandangan penuh kebencian ke arah Edmond. Ya, dia memang muda, dan anak muda selalu penuh percaya diri. Begitu napas terakhir sang kapten keluar, tanpa berkonsultasi dengan siapapun, ia langsung mengambil alih komando dan membuat kita kehilangan 1,5 hari di Pulau Elba, alih-alih langsung menuju Marseille. Mengenai mengambil alih komando kapal, jawab Morel, itu tugasnya sebagai first mate. Tapi soal kehilangan 1,5 hari di Pulau Elba, ia memang salah, kecuali jika kapal butuh perbaikan. Kapal ini dalam kondisi sebaik saya, dan semoga sebaik Anda juga Tuan Morel. 1,5 hari itu hilangnya hanya karena keinginannya sendiri demi kesenangan turun ke darat. Tidak ada alasan lain. Dantes, seru sang pemilik kapal sambil berbalik ke arah pemuda itu. Kemarilah. Sebentar lagi Tuan, jawab Dantes. Saya segera ke sana. Lalu berseru ke awak kapal, lepaskan jangkar. Jangkar langsung diturunkan. Rantainya berderak-derak melalui lubang dek, meski sang pandu masih di sampingnya. Dantes tetap bertahan di posnya sampai manuver itu selesai. Baru kemudian ia menambahkan, turunkan bendera setengah tiang dan luruskan tiang-tiang layar. Nah, lihat, bisik Danglars. Dia sudah merasa jadi kapten, demi kata-kataku. Dan sebenarnya memang begitu, sahut sang pemilik.
Kecuali Anda dan rekan Anda belum menandatangani surat pengangkatannya, Tuan Morel. Memangnya kenapa dia tidak boleh diangkat? Tanya Morel. Memang mudah, tapi menurutku ia pelaut sejati, berpengalaman dan cakap. Awan gelap menyelimuti wajah Danglars. Mohon maaf Tuan Morel, kata Dantes mendekat. Kapal sudah berlabuh dengan aman, dan saya siap melayani Anda. Tadi Anda memanggil saya, bukan? Danglars mundur selangkah. Saya ingin tahu, mengapa kau singgah di Pulau Elba? Saya tidak tahu pasti, Tuan. Itu untuk mengantarkan instruksi terakhir Kapten Leclerc. Sebelum meninggal, ia menitipkan sebuah paket untuk Marshal Bertrand. Jadi kau bertemu dengannya, Edmond? Siapa? Sang Marshal? Ya. Morel melirik sekeliling, lalu menarik Dantes ke samping dan tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Dan bagaimana keadaan Kaisar? Baik-baik saja sejauh yang bisa saya lihat. Jadi kau benar-benar bertemu Kaisar? Dia masuk ke ruangan Marshal saat saya masih di sana. Dan kau berbicara dengannya? Bukan saya yang memulai, Tuan, kata Dantes sambil tersenyum. Justru dia yang berbicara kepada saya. Dan apa yang ia katakan? Dia menanyakan tentang kapal. Kapan berangkat dari Marseille, rute yang kami ambil, dan muatan apa yang kami bawa. Saya yakin kalau kapal ini kosong dan saya yang jadi pemiliknya, ia akan langsung membelinya. Tapi saya katakan, saya hanya first mate dan kapal ini milik perusahaan Morel & Son. Ah ya, katanya. Saya kenal mereka. Keluarga Morel sudah jadi pemilik kapal turun-temurun. Dan dulu ada seorang Morel yang bertugas di resimen yang sama denganku. Waktu aku ditempatkan di Valence. Demi Tuhan, itu benar, seru sang pemilik. Wajahnya berseri-seri. Itu Policar Morel, pamanku, yang kemudian jadi kapten. Dantes, kau harus ceritakan ke paman bahwa Kaisar masih ingat padanya. Percayalah, air mata akan berlinang di mata prajurit tua itu. Ia menepuk-nepuk bahu Edmond dengan hangat. Kau sudah bertindak sangat tepat, Dantes, menjalankan instruksi Kapten Leclerc dan singgah di Elba. Tapi kalau sampai diketahui bahwa kau mengantar paket untuk sang Marshal, apalagi berbicara langsung dengan Kaisar, bisa-bisa kau akan mendapat masalah. Bagaimana mungkin itu membawa saya masalah, Tuan? Tanya Dantes. Saya bahkan tidak tahu isi paket yang saya bawa. Kaisar hanya bertanya seperti yang ia tanyakan pada siapapun yang kebetulan lewat. Tapi maaf, petugas kesehatan dan bea cukai sudah mendekat. Lalu sang pemuda bergegas menuju tangga kapal. Saat ia pergi, Danglars mendekati Morel dan berkata, jadi, tampaknya ia sudah memberimu alasan yang memuaskan soal singgahnya di Porto Ferrajo. Ya, sangat memuaskan, Danglars yang baik. Baguslah kalau begitu, kata sang juru muat. Tidak enak rasanya kalau seorang rekan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dantes sudah melakukan tugasnya, jawab sang pemilik kapal. Dan itu bukan hal yang luar biasa. Karena yang memerintahkan penundaan itu justru Kapten Leclerc sendiri. Ngomong-ngomong soal Kapten Leclerc, bukankah Dantes juga menitipkan surat darinya untuk Anda? Untuk saya? Tidak, memang ada surat. Saya yakin, selain paket itu, Kapten Leclerc juga mempercayakan sebuah surat padanya. Paket apa yang kau maksud, Danglars? Ya, paket yang Dantes antarkan di Porto Ferrajo. Dari mana kau tahu ia membawa paket untuk diserahkan di Porto Ferrajo? Wajah Danglars langsung memerah. Saya kebetulan lewat di depan pintu kabin kapten yang kebetulan terbuka sedikit. Dan saya melihat sendiri ia menyerahkan paket dan surat itu kepada Dantes. Dia tidak menyebutkan apa-apa padaku, jawab sang pemilik. Tapi kalau memang ada surat, pasti ia akan serahkan. Danglars diam sejenak, berpikir, lalu dengan suara rendah ia berkata, kalau begitu Tuan Morel, saya mohon jangan sebutkan ini pada Dantes. Mungkin saya salah lihat. Tepat saat itu, sang pemuda kembali. Danglars segera mengundurkan diri. Nah, Dantes, apakah kau sudah selesai? Tanya sang pemilik. Ya, Tuan. Cepat sekali kau urus semuanya. Tidak lama, Tuan. Saya sudah berikan salinan manifest muatan ke petugas bea cukai. Untuk dokumen lainnya, mereka kirim seorang bersama sang pandu, dan saya serahkan semuanya padanya. Jadi, tidak ada lagi yang harus kau urus di sini.
Tidak, semuanya sudah beres. Kalau begitu, maukah kau makan siang bersamaku? Maafkan saya Tuan Morel, kunjungan pertama saya harus untuk ayah saya. Tapi saya sangat berterima kasih atas kehormatan yang Anda berikan. Benar Dantes, sangat benar. Aku tahu kau anak yang berbakti. Dan, tanya Dantes ragu-ragu, apakah Anda tahu kabar ayah saya? Sejauh yang aku tahu baik-baik saja Edmond. Meski aku belum sempat menemuinya belakangan ini. Ya, dia memang suka mengurung diri di kamarnya yang kecil. Setidaknya itu bukti bahwa ia tidak kekurangan apa-apa selama kau pergi. Dantes tersenyum. Ayah saya orang yang bangga Tuan. Jikapun ia tak punya sebutir nasi pun tersisa, aku ragu ia akan meminta bantuan pada siapapun kecuali Tuhan. Baiklah, setelah kau menemui ayahmu, kami menantimu ya. Maaf lagi Tuan Morel, setelah dari ayah ada satu kunjungan lagi yang sangat ingin saya lakukan. Ah benar, seru sang pemilik kapal. Aku lupa, di Catalans ada seseorang yang menantimu tak kalah sabar dari ayahmu, yaitu Mercedes yang cantik jelita. Wajah Dantes langsung memerah. Hahaha, kata Morel sambil tertawa. Aku sama sekali tidak heran. Dia sudah datang padaku 3 kali, bertanya apakah ada kabar tentang Faraon. Peste Edmond, kau punya kekasih yang sangat mempesona. Dia bukan kekasih saya, jawab sang pelaut muda dengan serius. Dia tunangan saya. Kadang itu sama saja, goda Morel sambil tersenyum. Tidak bagi kami tuan, jawab Dantes tegas. Ya Edmond, lanjut sang pemilik. Aku tak akan menahanmu lagi. Kau sudah urus urusanku dengan sangat baik. Wajar jika kau kuberi waktu sebanyak yang kau butuhkan untuk urusanmu sendiri. Kau butuh uang? Tidak tuan, saya masih punya gaji yang belum diambil, hampir 3 bulan penuh. Kau anak yang hemat Edmond. Katakan saja, saya punya ayah yang miskin tuan. Ya, aku tahu betapa baiknya kau sebagai anak. Sekarang cepatlah, temui ayahmu. Aku juga punya anak dan aku pasti marah besar kalau ada yang menahannya dariku setelah 3 bulan berlayar. Jadi, saya diizinkan pergi tuan? Ya, jika kau tak ada lagi yang mau dibicarakan denganku. Tidak ada. Apakah Kapten Leclerc sebelum meninggal sempat memberimu surat untukku? Ia tak sempat menulis tuan, tapi itu mengingatkanku. Saya harus minta izin cuti beberapa hari. Untuk menikah? Ya, pertama menikah, lalu pergi ke Paris. Baik sekali, ambillah waktu yang kau butuhkan Dantes. Bongkar muatan kapal saja butuh 6 minggu, dan kami belum bisa berlayar lagi sebelum 3 bulan setelah itu. Tapi kembalilah dalam 3 bulan, karena Faraon, tambah sang pemilik sambil menepuk punggung Dantes, tidak bisa berlayar tanpa kaptennya. Tanpa kaptennya? Seru Dantes. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Tolong hati-hati dengan kata-katamu. Itu menyentuh harapan paling rahasia di hatiku. Apa benar Anda berniat menjadikan saya Kapten Faraon? Kalau aku pemilik tunggal, kita sudah bisa bersalaman sekarang Edmond. Dan urusan selesai. Tapi aku punya mitra, dan kau tahu pepatah Italia. Siapapun punya mitra, punya majikan. Tapi setidaknya separuh jalan sudah terbuka. Kau sudah punya 1 dari 2 suara. Percayalah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan suara yang satunya lagi. Tuan Morel, seru sang pelaut muda. Air mata berkaca-kaca sambil menggenggam tangan sang pemilik. Tuan Morel, terima kasih. Atas nama ayah saya dan atas nama Mercedes. Sudah Edmond. Ada penyelenggaraan ilahi yang menjaga mereka yang pantas. Pergilah, temui ayahmu. Temui Mercedes, lalu kembalilah padaku. Boleh saya antar Anda ke darat? Tidak, terima kasih. Aku akan tinggal di sini dan memeriksa laporan keuangan bersama Danglars. Apakah kau puas dengannya dalam pelayaran ini? Itu tergantung maksud pertanyaan Anda, Tuan. Kalau Anda tanya apakah ia kawan yang baik, jawabannya tidak. Sejak hari itu, saat aku bodoh mengusulkan berhenti sebentar di Pulau Monte Cristo untuk menyelesaikan pertengkaran kecil kami, ia tak pernah menyukaiku lagi. Usulanku saat itu memang salah dan penolakannya sangat tepat. Tapi jika Anda tanya apakah ia bertanggung jawab sebagai agen kapal, saya rasa tak ada yang bisa disalahkan.
Anda pasti puas dengan cara ia menjalankan tugasnya. Tapi katakan padaku, Dantes, jika kau yang menjadi Kapten Faraon, apakah kau akan senang jika Danglars tetap tinggal? Entah sebagai kapten atau first mate Tuan Morel, saya akan selalu memberi hormat penuh pada siapapun yang dipercaya oleh para pemilik. Bagus, bagus, Dantes. Aku tahu kau orang yang sangat baik. Tak akan kutahan kau lebih lama. Aku lihat betapa tak sabarnya kau. Jadi, saya diizinkan? Pergilah, sudah kubilang. Bolehkah saya pinjam perahu kecil Anda? Tentu saja. Kalau begitu, sampai jumpa Tuan Morel. Terima kasih 1000 kali. Kuharap segera bertemu lagi, Edmond. Semoga beruntung. Sang pelaut muda melompat ke perahu kecil, duduk di buritan dan memerintahkan para pendayung membawanya ke La Canebière. Dua pendayung itu membungkuk, mendayung kuat-kuat, dan perahu kecil itu meluncur cepat menyusup di antara ribuan kapal yang memadati jalur sempit dari mulut pelabuhan hingga Quai d'Orléans. Sang pemilik kapal tersenyum mengikuti gerak Dantes dengan matanya, hingga melihatnya melompat ke dermaga dan menghilang di tengah kerumunan yang dari pukul 5 pagi hingga 9 malam memenuhi jalan terkenal La Canebière. Jalan yang begitu dibanggakan warga Marseille modern, sampai mereka berkata dengan sangat serius dan dengan logat khas yang membuat setiap kata terasa penuh karakter. Andai Paris punya La Canebière, maka Paris akan jadi Marseille kedua. Saat berbalik, sang pemilik melihat Danglars berdiri di belakangnya. Tampaknya menunggu perintah, tapi sebenarnya juga mengawasi sang pelaut muda. Namun ada perbedaan besar dalam ekspresi kedua pria yang sama-sama mengikuti gerak Edmond Dantes itu.